Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku di rumah, kenalkan Bu Meli di sini. Bersama Bu Meli di channel Dueka. Di sini Bu Meli mau memperkenalkan tentang AKM. Apa sih AKM itu? AKM itu adalah Assessment Kompetisi Minimum. Di sini Bu Meli mau membahas buku AKM dari tim publishing Warna Mukti Grafika. Ya, ini bisa kalian lihat warna bukunya. Nah, di sini buku ini akan membahas tentang literasi dan numerasi. Tapi di pertemuan kali ini Bu Meli mau membahas soal literasi. Literasi sendiri terdiri dari 3 level. Level pertama retrieve and access, level kedua interpretasi dan integrasi, dan level ketiga evaluasi dan refleksi. Di mana di masing-masing level itu terdiri dari 10 soal. Yuk, mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari level pertama ya, level retrieve and access. Retrieve and access di sini kita bagi juga, ada stimulus 1, ada stimulus 2. Nah, kali ini kita bahas stimulus 1. Di bacaan terdapat sudah ya, kelihatan ya di monitornya. Ada bacaan membahas tentang ozon. Oke, kita mulai lanjut ke soal pertama. Soal pertama, secara alamiah ozon dihasilkan melalui pencampuran A. Cahaya ultraviolet dengan atmosfer bumi, B. Polutan udara, C. CFC, D. O2 plus H2O. Nah, dari pertanyaan ini sebenarnya bisa kita jawab dengan bacaan di atas, anak-anak. Nah, kita lihat nih, paragraf pertama ada penjelasannya. Ozon adalah salah satu gas yang membentuk atmosfer. Molekul oksigen O2 yang dengannya kita bernafas membentuk hampir 20% atmosfer, dan pembentukan ozon molekul triatom oksigen kurang banyak dalam atmosfer, di mana kandungannya hanya 1/3 juta gas atmosfer. Jadi jawabannya adalah A, yaitu cahaya ultraviolet dengan atmosfer bumi. Jadi ozon itu adalah cahaya ultraviolet dengan atmosfer bumi. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Sering kita mendengar istilah lubang ozon, yang berarti terjadinya lubang atau penipisan lapisan ozon di udara. Penyebab udara terjadinya lubang ozon tersebut adalah penggunaan A. Bahan bakar minyak, B. Batu bara, C. CFC, D. Kayu bakar. Ayo, siapa yang tahu jawaban nomor 2 ini? Nah, pasti udah ada yang tahu ya. Adalah ozon itu lapisannya biasanya disebut apa? Yaitu CFC. Bukan KFC ya. KFC itu ayam goreng. Ini CFC. CFC, apa sih CFC? Nah, nanti kita bahas di nomor berikutnya ya. Kita lanjut dulu di soal nomor 3. Nomor 3 ada beberapa pernyataan A, B, C, D. Mari kita baca satu-satu ya. Jika pernyataan benar, alasan benar. Dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi jawabannya A kalau pernyataannya benar, alasannya juga benar. Kalau B pernyataannya benar tetapi alasannya tidak berhubungan dengan pernyataan 1. Jadi nanti ini ada pernyataan dan alasan di soal nomor 3. Di soal ini kalian harus menentukan pernyataannya itu benar atau salah. Nah, nanti ada pilihannya. Ya, Bu Meli bacakan dulu pernyataannya ya. Hari Ozon Internasional diperingati setiap tanggal 16 September. Hari Ozon Internasional diperingati setiap tanggal 16 September. Alasannya, ozon memang bahan yang sangat berbahaya bagi kesehatan karena sangat beracun. Nah, nanti pilihannya di sini. Kalian bisa pilih A, B, C, D. Apa bedanya? Ya, Bu Meli jelaskan satu-satu. Kalau jawabannya A, itu jika pernyataannya benar, alasannya benar, dan saling berhubungan.
Tetapi kalau B, pernyataan benar, alasan benar, tidak berhubungan. Selanjutnya C, jika pernyataan benar dan alasan salah. D, pernyataan salah dan alasan benar. Yuk kita bahas soalnya. Ya, disambung dari bacaan halaman nomor 2, halaman 2. Ya, disambung dari halaman 2, masih berhubungan di soal nomor 3. Namun ozon dapat membentuk lapisan di atmosfer yang melindungi seluruh makhluk bumi dari paparan sinar ultraviolet matahari. Itulah sebabnya PBB menilai perlu ada Hari Ozon Internasional. Ya, kita lanjut di soal nomor 4. Di soal nomor 4 sama kayak soal nomor 3 tadi ya, anak-anakku. Jadi di soal nomor 4 ini kembali ditampilkan soal pernyataan dan alasan, dan nanti jawabannya berhubungan dengan alasan benar atau salah atau tidak berhubungan. Oke, kita bahas di soal pernyataan. Soal nomor 4 yaitu ozon sangat berbahaya dan beracun, tetapi bagi bumi sangat bermanfaat karena dapat menyerap sinar ultraviolet matahari antara 200 dan 330 nanometer hingga 90%. Alasannya, karena hal itulah sehingga sinar ultraviolet tidak sampai ke bumi. Dari pernyataan soal nomor 4 ini menyatakan benar dan alasan juga benar, maka jawabannya adalah A. Jadi, karena pernyataan benar dan alasan juga benar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 masih sama seperti nomor 3 dan 4 ya, adik-adik dan anak-anakku sekalian, di mana pernyataannya adalah bahan yang paling merusak lapisan ozon adalah klorofluorkarbon atau yang kita kenal sebagai CFC atau freon. Alasannya, barang-barang yang kerap menggunakan klorofluorkarbon atau freon adalah lemari es, air conditioner, dan aerosol. Nah, dari pernyataan alasan ini dijelaskan bahwa pernyataannya benar dan alasannya juga benar. Jadi, jawabannya adalah A atau B? Ya, pasti adalah A, di mana pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya saling berhubungan. Ya, pasti berhubungan karena kulkas itu pasti mengandung CFC, makanya yang dapat bisa merusak lapisan ozon. Kita lanjut ke soal nomor 6, masih dengan tipe soal yang sebelumnya, di mana pernyataan dan alasan. Pernyataan, beberapa manfaat ozon adalah sebagai antiseptik, terutama pada proses pembotolan makanan atau minuman, membersihkan air dari bahan-bahan pencemar yang berbahaya seperti besi, arsen, hidrogen sulfida, nitrit, dan bahan organik kompleks yang dikenal sebagai warna. Alasan, ozon juga dapat digunakan untuk membantu proses penggabungan molekul, menghilangkan besi dan arsenik, mencuci dan memutihkan kain sebagai bahan pembantu pewarna plastik, dan menentukan ketahanan getah. Nah, dari pernyataan di atas dan alasan di atas yang ini kita temukan bahwa pernyataan benar, alasan benar, dan saling berhubungan. Ya, berarti jawabannya adalah A. Ya, kebetulan jawabannya A semua ya ini ya, dari pernyataannya benar dan alasannya juga benar. Ya, selanjutnya soal nomor 7. Ozon adalah molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Lapisan ozon berada pada atmosfer. Lapisan ozon berada pada stratosfer, salah satu atmosfer pada bumi. Alasannya, lapisan ozon berada di jarak 15 sampai 35 km di atas permukaan bumi. Ya, berarti ini pernyataannya benar atau salah kira-kira? Benar ya. Nah, ada kok di bacaan sebelumnya ya, yang di paling awal di soal nomor 1 tadi. Ozon adalah molekul yang terdiri dari 3 lapisan atom oksigen.
Soal nomor 7. Soal nomor 7 sama seperti soal-soal yang sebelumnya. Ya, pernyataannya yaitu ozon adalah molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Lapisan ozon berada pada stratosfer, salah satu atmosfer pada bumi. Dan alasannya lapisan ozon berada di jarak 15-35 km di atas permukaan bumi. Dari soal ini pernyataannya benar, alasan juga benar. Ini terbukti di bacaan sebelumnya ya adik-adik, anak-anakku. Dilihat di halaman pertama ya, ada kan di ozon adalah salah satu yang membentuk atmosfer, pembentuknya adalah triatom. Maka itu jawaban soal nomor 7A. Pernyataan benar, alasan juga benar. Soal nomor 8. Di soal nomor 8 ada sedikit perbedaan dengan soal yang sebelumnya, anak-anakku. Di soal nomor 8 ditampilkan kolom sebelah kiri di sini yaitu pertanyaan, dan kolom sebelah kanan jawaban. Jadi di soal nomor 8 ini adalah menjodohkan pertanyaan dan jawaban. Nah, untuk lebih gampang, adik-adik di rumah biasanya jawabannya dikasih huruf aja ya. Misalnya nih di sini jawaban troposfernya adalah A. Menyebabkan penipisan ozonnya B. 3 atom oksigennya C. Dan pelubangan ozon berlangsung lebih cepat dan gas-gas beracun akan melayang di troposfer adalah D. Dan selanjutnya yang terakhir, untuk menyerap radiasi matahari dan mencegah agar tak mencapai permukaan bumi adalah D. Jadi kalau sudah diberi abjad begini, biar lebih mudah adik-adik memasukkan ke kolom-kolom pertanyaan berikut ini ya. Yuk, soal pertama di dalam soal nomor 8, atau mungkin kita lebih enak soal A ya. Oke. Lapisan atmosfer yang menjadi tempat terbentuknya angin hujan dan awan terdapat pada lapisan yang betul adalah troposfer. Berarti di sini adik-adik bisa tulis A. Ya, A dalam kurung troposfer. Selanjutnya, ozon disebut oksigen luar biasa karena terdiri dari C, yaitu 3 atom oksigen. Selanjutnya, penggunaan CFC pada alat pendingin, pengharum ruangan, dan penyemprotan obat pembasmi serangga secara terus-menerus akan berdampak terhadap lingkungan, yaitu D. Pelubangan ozon berlangsung lebih cepat dan gas-gas beracun akan melayang di troposfer. Selanjutnya, fungsi utama ozon yang ada di lapisan stratosfer adalah E. Untuk menyerap radiasi matahari dan mencegah agar tak mencapai permukaan bumi. Ya, yang terakhir, setiap lapisan pada atmosfer bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Troposfer merupakan lapisan dengan kondisi udara yang tidak stabil. Pada lapisan ini banyak terjadi gerakan udara, sementara itu lapisan di atasnya yaitu stratosfer merupakan lapisan yang sangat stabil dengan gerakan udara yang sangat sedikit. Jika suatu saat nanti terjadi perubahan drastik pada kedua lapisan tersebut di mana kondisi udara pada troposfer menjadi sangat stagnan dan kondisi udara pada stratosfer menjadi sangat dinamis, maka peristiwa yang terjadi yaitu B. Yang mana B? Nah, ini menyebabkan penipisan ozon. Ya, selanjutnya soal nomor 9, radiasi ultraviolet yang berlebihan dapat menyebabkan kanker kulit. Ya, jawabannya kanker kulit. Oke, lanjut. Klorofluorkarbon atau yang disingkat CFC dapat menyebabkan penipisan ozon. Apakah yang kalian ketahui tentang klorofluorkarbon? CFC adalah senyawa organik, di mana senyawa organik ini terdiri dari 3 atom, karbon, klorin, dan fluor. Di stimulus 1 ini sudah selesai, kita sudah membahas 10 soal. Oke, kita lanjutkan di video berikutnya ya, dengan pembahasan stimulus yang lainnya, stimulus 2. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau yang kurang paham bisa isi di kolom komentar ya. Oke,
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.